hari ini tidak hadir? Ada semua? Oke, semangat mengikuti pelajaran hari ini? Semangat ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa. Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Belajar apa kita kemarin? Iya, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Diulangi, Bu. Diulangi, Bu. Oke, kemarin kita belajar apa? Pandu. Terus apa lagi? Peredaran darah buruk. Iya, peredaran darah buruk. Terus apa lagi? Gangguan peredaran darah manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang masih gangguan peredaran darah manusia dan penyebabnya, serta bagaimana cara mencegah biar kita nggak kena penyakit, ya kan? Oke, sebelum belajar kita mau untuk apa kita belajar hari ini? Yang pertama, supaya bisa menganalisis, memahami amanat dari pantun. Yang kedua, supaya bisa mengetahui apa aja itu properti tari. Tahu pernah menari kan? Iya, ada propertinya, apa fungsinya, apa saja properti dalam tari. Terus kemudian apa lagi? Apa saja penyebab gangguan peredaran darah. Terus cara mencegah penyakit peredaran darah disebabkan oleh peredaran darah. Oke, materi hari ini yang pertama itu ada amanat pantun. Yang kedua, gangguan peredaran darah dan cara mencegahnya. Terus yang ketiga, properti tari. Oke, sebelum belajar kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa ini? Oke, sama-sama kita nyanyiin yuk. Satu, siapa yang mau pimpin? Yang mau pimpin nyanyi ke depan? Ayo, siapa yang mau pimpin nyanyi ke depan? Ozil? Ayo, Ozil. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya.
lagu apa? Oke, kita lanjut. Kita mau belajar tentang ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada pantun. Oke, ini pantun. Oke, Ibu baca ya. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Coba apa itu amanatnya? Bu, jangan terlambat masuk. Iya, datang tepat waktu, jangan terlambat datang ke sekolah. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu tentang amanat pantun. Nah, kira-kira apa pantunnya tadi? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ajakan untuk datang tepat waktu. Iya, ke sekolah. Nah, yuk sekarang ibu mau bagikan LKPD. Dan bareng aja ya. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, coba lihat ke depan. Lihat ke depan. Buka LKPD yang pertama. LKPD pantun. Nah, kita udah berapa dari mulai subtema 1 kita belajar pantun ya kan? Berarti udah bisa buat pantun. Nah, coba lihat di LKPD pantun. Udah nampak? Buatlah pantun di kota yang pertama. Buat pantun kreasi di dalam kelompok sendiri. Sudah. Kemudian analisis ciri-ciri pantunnya. Apa aja? Tulis di sini. Misalnya 1 apa, yang kedua, yang ketiga. Kemudian apa amanatnya? Amanat dari pantun yang kalian buat. Paham? Bisa mengerjakannya? Mana dibikin Bu amanatnya, Bu? Iya. Iya, dibikin di sini. Baru yang satu Kota yang di tengah buat pantun, ya kan? Baru kemudian ciri-ciri pantun, misalnya yang pertama 1 di sini, yang kedua, yang ketiga, baru amanatnya. Paham? Paham kelompok ini? Oke, tulis nama kelompoknya dan ke kelas. Oke, mulai dikerjakan sekarang. Berdiskusi ya, berdiskusi. Mana tulis? Mana? Di sana tulis. Jadi mana kelas 5 Apa lebih ada boy? Iya, di sini. Di sini tengah-tengah pantunnya. Berdiskusi di dalam kelompoknya ya. Buat dulu sampiran. Intinya harus bisa membuat sampiran. Kalau sudah dibuat pantunnya, dianalisis. Yang apa aja ininya? Ciri-ciri pantunnya ditulis di kotak sebelahnya.
pantunnya ditulis. Pantun begini, iya, ini hapus. Bebas temanya apa aja. Kan tadi di situ dibilang kan sudah belajar tentang pantun muda, pantun kanak-kanak, pantun tua, ada pantun tema peredaran dana. Terserah kalian mau bikin pantun yang mana. Baru tulis ciri-cirinya, analisis cirinya, amanat pantunnya apa saja. Iya. Iya, di kolom-kolom itu tulis ciri-ciri pantunnya. Amanatnya juga. Nah, kita udah belajar ciri-ciri pantun, harusnya bisa membuatnya. Apa itu kelompok dua? Sudah selesai kelompok dua?
3 sudah. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Ada yang kelompoknya udah selesai? Sudah selesai kelompok 4? Belum? Kotak-kotaknya itu ya. Kelompok 1 udah selesai. Oke, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai. Ayo, siapa lagi? Kelompok mana yang berikutnya? Ciri-ciri pantun. Sudah selesai? Sudah? Coba angkat tangannya yang sudah selesai. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2 sama kelompok 1 belum ya? Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Udah ada selesai? Kelompok 2 udah? Sudah, kelompok 1 kita tunggu, kelompok 2 1 menit lagi. Udah selesai? Oke, udah selesai ya. Oke, coba di kelompoknya aja. Udah selesai? Udah rapi di kelompoknya. Siapa yang mau membacakan pantunnya? Pantun buatannya. Nih, kelompok 3 tadi duluan angkat tangan. Oke, bacakan yang kuat pantunnya. Berdiri. Situ aja, dengar yang lain, dengar. Nanti bukanya apa-apa aja ininya ya, ciri-ciri dari pantun yang dibuat mereka. Enak benar tinggal di Bandung Jajar, segar udaranya indah bermain. Anak sekolah rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Oke, itu coba kira-kira apa itu amanatnya? Biar cita-cita kelak tercapai dan rajin belajar. Oke, katanya amanatnya rajin belajar agar cita-cita Tercapai. Oke, coba kelompok lain siapa yang mau bacakan ciri-ciri pantun? Oke, kelompok 2. Tunggu gantian baca salah satu ciri pantun. Baca salah satu ciri pantunnya. Ciri-ciri pantun apa saja yang kalian buat, yang kalian analisis? Yang mana ciri-ciri pantunnya? Oke, bersaja BAB. Oke, kelompok mana lagi membacakannya? Oke, kelompok 4. Bacakan si ciri-ciri pantunnya. Satu ciri-ciri pantun. Udah tadi kelompok 3, kelompok 2 tidak mendengarkan, ini kelompok 4. Pantun
Pantun ada 4 baris. Ya, memiliki 4 Baris. baris atau baris. Oke, kelompok 1 apa lagi ciri-cirinya? Memiliki sampiran dan isipan. Dia memiliki sampiran dan isi pantun. Oke. Yang mana yang dikatakan sampiran? 1 sampai 2. Ya, baris pertama dan baris kedua. 2. Mana yang dikatakan isi? Baris 3 dan 4. Ketiga dan keempat. Oke, sudah paham berarti ya. Oke, kita lanjut. Oke, coba perhatikan gambar di sini. Nih, gambar apa ini? Orang ini lagi ngapain ini? Tari. Gambar yang pertama ini, tari apa ini? Tari piring. Berasal dari mana tari piring? Dari Padang Sumatera Barat. Bagus. Ini tari apa ini? Totor. Berasal dari mana tari totor? Utara. Nah ini Tari tari kipas. Berasal dari Sulawesi. Sulawesi. Oke, kita mau belajar tentang properti tari. Properti itu apa? Alat yang digunakan untuk menari. Selain baju, baru aksesoris di kepala, ya kan? Apa yang mereka gunakan? Piring. Iya. Kalau tari Sumatera Barat, tari piring, mereka menggunakan piring untuk menari. Kalau tari yang dari Sumatera Utara, tari tortor menggunakan apa? Selendang. Apa yang digunakan mereka? Kain bu. Ini apa namanya? Kain batiku. Ini apa namanya? Percuma lah kalian dari Ampola nggak tahu kalian itu apa namanya? Apa? Selendang. Apa ini? Kalau markondang kalian kan ada nari kayak gini kan? Apa namanya? Bukan abit. Ulos, iya ulos. Oh, memang. Ulos ya. Pernah kan nengok orang pesta kan? Ada yang ini kan, ada nari-narinya kan? Nah, yang digunakan itu ulos. Dan lagi selendang, abit, apa lagi tadi? Kain sarung, kain batik. Gak ada itu. Ulos, ini namanya ulos. Malu lah kalian. Ya, namanya ulos. Apa namanya? Itulah properti yang digunakan ya tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Kalau ini apa? Kipas. Dia menggunakan kipas. Gini-gini kipasnya. Kalau tortor gimana ditaruh propertinya? Di badan ya kan? Di badan. Kalau tari piring? Kalau penggunaan tari kipas juga di tangan. Oke, bagus ya. Jangan lagi lupa. Oke, nih coba lihat. Mereka sedang ngapain itu? Supaya apa kita berolahraga? Supaya tubuh kita sehat. Supaya peredaran darah kita menjadi lancar. Kalau kalian lari di lapangan pas olahraga, gimana jantungnya? Kencang ya kan? Ya, dan jantungnya berdetak kencang sehingga itu apa? Peredaran darahnya lancar. Dia terus memompa darah, makin cepat makin terus dipompa darahnya. Oke, kita tonton dulu video ini, gangguan peredaran darah. Ya.
gangguan peredaran darah manusia dan macam-macamnya dan cara mencegahnya. Berbagai penyebab dan cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Penyebab gangguan peredaran darah manusia, lihat. Yang pertama itu penyumbatan pembuluh darah, misalnya demam. Penyempitan pembuluh darah. Kemudian terbentuknya kerak-kerak di bagian dalam dinding pembuluh darah. Lagi terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki. Kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Lalu kemudian ada kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas. Obesitas itu artinya kegemukan. Tahu ya, jangan kegemukan biar nggak terjadi penyakit ini. Faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. Kemudian merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium, asin mengandung garam ya, Uzim. Baru kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Kemudian apa lagi? Aglutinin atau anti-RH atau resus, darah ibu masuk ke dalam darah anaknya. Oke, kita lihat lagi. Apa aja jenis-jenisnya? Ada dua faktor dia, ada faktor keturunan dan non keturunan. Kalau keturunan ini penyakitnya karena diturunkan dari orang tua, genetik. Kalau non keturunan itu karena pola hidupnya nggak sehat, makanannya terlalu gemuk atau obesitas, sering makan makanan yang berlemak, berkolesterol tinggi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis gangguan peredaran darah manusia. Yang pertama, nampak? Yang pertama ada apa itu? Jantung koroner. Terus apa lagi? Kerosis. Terus? Varises. Anemia. Apa? Leukemia. Baru? Impotensi. Terus? Hipertensi. Nah, yang faktor keturunan ini yang G. Dia memang udah ada dari kecil ya. Yang pertama hemofilia, yang kedua
dua. Terlalu banyak berdiri menggunakan kaki. Oke, berikutnya ini dia yang hemofilia itu gangguan peredaran darah yang secara keturunan atau genetik. Genetik dia. Jadi kalau hemofilia itu luka dia susah sembuhnya. Nah, kalau ini juga kelainan pada darah, mengalami anemia atau kurang darah. Bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Nah, kalau sel darah merah kita ini yang bulat-bulat gini kan? Kalau dia yang thalassemia ini dia nggak beraturan. Nah, ada yang nggak bulat-bulat gini dia bentuknya. Inilah dia. Ini normal, ini tidak normal. Ini yang berpenyakit. Nampak kan Uzir? Nampak Wafi? Jadi kita cara mencegahnya. Nih, cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya yang pertama dengan apa? Pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat? Berolahraga, makan makanan sehat, olahraga. Bisa di tempat tidur olahraga, bisa bersepeda, makan makanan yang sehat, hindari stres, tidur yang cukup, makan buah dan sayur, jangan merokok dan minum alkohol. Itu dia cara mencegahnya. Oke, sudah finish ya. Oke, nah coba lihat lagi LKPD-nya. Oke, bagi di dalam kelompok ada LKPD yang berikutnya. Lihat di baliknya. Ya, nampak? Coba di situ ada gambar ya kan? Gambar. Gambar penyakit apa beda-beda itu ya masing-masing kelompok ya. Carilah di sini kita mau bikin peta konsep, mind mapping, peta pikiran atau peta konsep ya kan? Nah, ditulis ini mind mapping tentang apa di judulnya di dalam kotak paling atas. Udah? Kemudian lihat gambarnya. Itu penyakit apa? Gak usah tengok kawannya, beda-beda. Beda-beda ya penyakitnya. Lihat ini penyakit apa. Kemudian tulis cara mencegahnya, gejalanya, terus apa definisinya, maksudnya itu penyakitnya apa. Kemudian kesimpulan. Paham ya? Judulnya di atas mind mapping atau peta pikiran atau peta konsep. Oke, baru ini nama penyakitnya. Nama penyakitnya di tengah-tengah. Kemudian ini lihat di gambarnya ini. Dari sini untuk tahu untuk nama penyakitnya. Baru definisinya atau pengertian penyakit itu apa. Kemudian cara mencegahnya bagaimana. Gejalanya itu apa biasanya yang dialami. Kemudian kesimpulan. Bisa dikerjakan dalam kelompok? Bisa? Oke, dikerjakan mulai dari sekarang. Di sini buat apa ini? Judulnya, nih judulnya.
bagaimana baru kesimpulannya. Nah, bisa? Akan? Leukemia. Ini. Baru cari pengertian leukemia atau kanker darah itu apa? Itu penyebab gejalanya. Baru cara mencegahnya ini apa? Bagaimana? Saya Di sini sama kamera. ya, tulis. Tayo nang ninabutan-butan kami. Bisa? Bisa kan? Oke, dulu tadi ya. Berarti ya.
Sudah selesai. Sekarang kebanyakannya apa? Definisinya apa ini pengertian dari udah. Gejalanya apa? Gejala dalam kebakaran, kesimpulannya apa makanya semuanya kesimpulan kesimpulan ini definisi dan pengertiannya oke, sudah. Udah? Kesimpulan aku. Udah bisa? Siapa yang udah selesai? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok berapa ini? Dua. Oke, siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok 4, kelompok 3, tinggal kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 juga
Oji balik sini. Sana balik. Enggak ada. Pindah. Oke, udah selesai kelompok 3. Udah. Oke, siapa yang mau tampil ke depan? Kelompok mana dulu? Dari kelompok 4 dulu. Iya. Udah, isi baris. Kelompok 4 dulu. Kenapa? Maju semua, maju. Sini, sebelah sini dengan kamu. Sebelah sini, baca. Ini Aisyah. Kamu ada semuanya. Ada berapa? Sini. Oke, Des. Yang lainnya dengarkan kelompok 4. Oke, dah. Coba. Kami dari kelompok 4. Dengar ibu tanya nanti kelompok lain ya. Saya ingin mempresentasikan Nah, gangguan peredaran darah, apa ya? Itu apa gangguan peredaran darahnya? anemia. Anemia. Nah, terus? Anemia adalah rendahnya kadar Hb, kurangnya mengandung zat besi. Gejala sakit kepala dan pusing, lemas. Cara pencegahannya. Wajah pucat. Cara mencegah olahraga teratur, istirahat yang cukup, melakukan pola hidup sehat. Kesimpulan, olahraga menjaga sehat. Oke, coba ikut tanya tentang apa ini penyakit, gangguan penyakit masalah kelompok 4. Kelompok 3 apa tadi nih? Apa? Apa? Anemia. Apa itu anemia? Kelompok 1. Apa anemia? Apa anemia? Kelompok 2 apa anemia? Apa anemia? Kelompok 2. Apa? Nah, itulah tidak mendengarkan kalian. Sibuk, tapi Ibu bilang tadi kalau udah selesai dengarkan kelompok yang presentasi. Karena nanti Ibu tanya. Apa coba jelaskan lagi? Apa anemia? Anemia Adalah rendahnya kadar Hb. rendahnya kadar HB. HB itu apa? Hemoglobin dalam darah. Itu dia. Terus apa gejalanya? Gejalanya pusing, apa lagi? Lemas, lesu, pucat. Itu dia kan gejalanya kan? Mual. Terus apa lagi cara mencegahnya? Dengan apa? Olahraga, makan makanan yang sehat, tidur secukupnya. Oke, kita kasih tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Yes. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok berikutnya yang maju ke depan, yang lain perhatikan. Ibu tanya nanti harus tahu ya. Ada penilaiannya. Oke, duduk dulu, tunggu. Oke, kelompok yang maju. Oke, kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 ingin merepresentasikan kita konsep gangguan peredaran manusia. Leukemia atau kanker darah. Oke, dengarkan nanti ibu tanya ya. Definisi sel darah putih yang berdarahnya dari yang terbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Oke, gejalanya. Batuk, Gejalanya. batuk-batuk, demam, sakit perut, lemas, gatal belakang. Cara mencegah: berolahraga teratur, makan teratur, makan buah-buahan, tidur teratur. Kesimpulannya, jangan terlalu banyak yang makan berlemak. Jangan makan yang cepat saji. Jangan terlalu banyak makan garam. Oke. Coba ibu tanya kelompok 4. Apa tadi? Gangguan peredaran darah. Penyakit apa tadi kelompok yang dibahas kelompok 2? Apa? Thalassemia. Benar itu? Itu. Apa kelompok 1? Leukemia. Apa itu leukemia kelompok 3? Kanker darah. Kanker darah. Kenapa bisa terjadi kanker darah? Iya, kelompok 1 benar. Terlalu banyak sel darah putih sehingga sel darah putih memakan sel darah merah. Apa gejalanya? Batuk, demam, alergi, apa lagi? Sakit perut yang sangat. Terus apa lagi? Lemas saja. Terus apa cara mencegahnya? Cara mencegahnya apa? Olahraga teratur. Apa lagi? Makanannya yang sehat. Makan apa lagi? Buah-buahan. Terus apa lagi? Tidur secukupnya. Jangan suka makan makanan yang instan. Tahu yang instan? Tahu. Apa itu? Ibu. Iya, mie. Tapi kalian suka kan? Ibu. Nah, dikurangi boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, bagus kelompok 2. Kita kasih tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Yes. Oke, tinggal 2 kelompok lagi ya. Yang cepat-cepat angkat tangan ya. Oke. Belum lagi ya teman-teman. Oke, kelompok berikutnya. Oke, kelompok 3. Jangan boleh marah-marah, sabar. Orang sabar. Aku Orang sabar apa? Nah, orang sabar apa pahalanya? Jangan marah-marah. Kurang pahalanya. Oke, bawa itunya ayo. Ya, bawa lah. Kenapa dibuat? Belum siap? Udah nih, Bu. Ayo cepat. Kalau nggak mau kelompok 3, kelompok 1 nanti maju. Ayo cepat. Yang bisa baca yang baca, jangan yang nggak bisa baca disuruh membaca, nggak akan bisa dia itu. Oke, sini maju depan. Sini depan. Kita nampak dia di kamera. Baca. Bisa baca namanya. Sini yang lainnya. Sama-sama ya. 1, 2, 3 ayo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa?
membeku. Membeku jika terjadi luka. Oke. Gejalanya. Adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Terus apa lagi cara mencegahnya? Makan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Oke, terus Lihat penyakit yang mulai dari kecil sudah ada. oke, coba ya. Apa nih kelompok 1? Penyakit yang masalah kelompok 3 apa penyakitnya? Iya, hemofilia. Apa itu penyakit hemofilia? Kelompok 4. Membeku jika terjadi luka. Iya, pembekuan darah jika sulit membeku, bukan pembekuan ya. Sulit membeku. Jadi dia kalau luka sulit sembuhnya. Lama sembuhnya. Kalau kita kan luka, ya kan, ditaruh betadin atau obat merah, sembuh ya kan? Kering dia. Kalau ini enggak, makin dia luka. Itulah dia. Terus apa dia gejalanya? Apa? Penyakit hemofilia ini cara pencegahannya belum ada ya. Karena apa? Karena penyakit apa ini? Penyakit apa ini hemofilia? Penyakit keturunan. Kalau keturunan dia udah ada dari gen. Diturunkan dari orang tuanya. Atau dari gennya, dari apanya. Jadi diturunkan, belum ada. Bagaimana cara mencegahnya? Pencegahannya waktu dari kandungan. Oke, bagaimana ininya? Gejalanya itu lihat, makanya tahu dia kena penyakit hemofilia. Pas dia terluka, darahnya sulit membeku. Oke, silakan Kak. Kenapa? Oke, kita kasih tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat.
Apa kelompok 2 gejalanya? Kurang darah dan tekanan darah rendah. Iya, gejalanya kurang darah sehingga apa? Menyebabkan pusing. Pusing dia karena kurang darah, tekanan darahnya. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Iya, tidur teratur. Kalau sudah tahu tekanan darah rendah, tidurnya harus teratur, nggak bisa begadang. Kalau orangnya tekanan darah rendah atau yang penyakit hipotensi. Kemudian apa? Makan makanan yang bergizi. Pola hidup sehat. Oke, kita kasih kamu hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Oke, bagus kelompok 1. Kelompok kalian boleh. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Pantun. Pantun tadi ada apa aja tadi kita pelajari dari pantun? Apa? Sampiran. Ciri-ciri pantun ya, sampiran saja. Namanya ciri-ciri pantun. Kemudian apa lagi? Isi pantun, terus apa lagi? Iya, baik. Terus amanat. Amanatnya apa amanat itu? Apa amanat itu? Pesan. Pesan yang terdapat di dalam pantun. Kemudian tadi kita belajar apa lagi? Iya, gangguan peredaran darah manusia, penyakit-penyakit yang disebabkan terjadi gangguan peredaran darah manusia. Ada apa aja? Hipotensi atau tekanan darah rendah. Habis itu apa lagi? Anemia atau apa? Anemia itu kurangnya darah, kurangan darah ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Hemofilia. Terus apa lagi? Leukemia atau kanker darah. Terus apa lagi? Apa lagi? Jantung koroner. Lalu apa? Varises, ya kan? Oke, itu bagus. Kalau hemofilia itu penyakit keturunan, ya kan? Oke, bagus. Selain ini tadi kita belajar apa lagi? Tari, properti tari. Properti tari itu apa? Alat yang digunakan untuk menari. Oke, bagus. Oke, siap. Siapa yang bisa bacakan kesimpulan ini? Oke, Azira. Buat suaranya. Kesimpulan, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan